Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Holly dari SN Ethnic. Bersama saya di sini kalian sedang mendengarkan SN Ethnic 3.01 FM dalam program Ngebolang Bersama Balet, yaitu program terbaru yang dimiliki SN Ethnic dan tujuannya memperkenalkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia sehingga wawasan dan pengetahuan kita tentang Indonesia semakin bertambah. Dan di sini saya mendapatkan tugas untuk memperkenalkan daerah istimewa Yogyakarta. Informasi yang saya kumpulkan saya peroleh dari Wikipedia dan berbagai sumber lainnya. Sebagai informasi pertama, saya mau cerita nih tentang sedikit sejarah Yogyakarta. Pada awalnya sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri loh, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Baru setelah proklamasi kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Pakualam ke-8 menyatakan kepada Presiden bahwa daerah tersebut menjadi wilayah negara RI bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai daerah istimewa Yogyakarta dan kedudukannya sebagai daerah otonom setingkat provinsi. Kota Yogyakarta juga pernah dijadikan sebagai ibu kota negara RI dari tanggal 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949. Pada saat ini, Kesultanan Ngayogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Sri Pakualam ke-10 yang sekaligus menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. Nah, teman-teman udah tahu ya sedikit sejarahnya. Sekarang kita kulik lebih dalam lagi yuk. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Daerah istimewa ini terdiri dari satu kota, yaitu Yogyakarta, dan 4 kabupaten, yaitu Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Sleman. Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan luas wilayah 3.185,80 km persegi dengan populasi 3.882.288 jiwa pada tahun 2020. Yogyakarta juga meraih beberapa penghargaan diantaranya sebagai Kota Peduli HAM, Bumandala Award, Innovative Government Award, juga sebagai daerah berprestasi dalam kinerja keuangan, ekonomi, dan kesejahteraan. Informasi lainnya yang bisa saya kasih tahu adalah bahasa yang paling banyak dipakai di Yogyakarta adalah bahasa Jawa, dialek Solo Yogya. Pakaian adat yang paling banyak diketahui adalah kebaya dan surjan. Selain itu, kain jarit juga kerap digunakan untuk berbagai keperluan. Sedangkan Bangsal Kecono merupakan rumah adat Yogyakarta yang berbentuk joglo dan menjadi bangunan khas Keraton Yogyakarta. Karena berbagai jenis lembaga pendidikan negeri atau swasta yang bermunculan di Yogyakarta dan hampir tidak ada cabang ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan di kota tersebut, hal inilah yang menjadikan kota Yogyakarta tumbuh sebagai kota pelajar dan pusat pendidikan. Dan salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada yang dikenal sebagai Universitas Riset berkelas dunia yang didirikan sejak tahun 1949. Jika kalian ke Yogyakarta, jangan lupa untuk mencicipi makanan khas kota Yogyakarta yaitu gudeg. Dan jangan lupa oleh-olehnya yaitu bakpia yang sekarang sudah banyak variannya. Jalan-jalan ke Yogyakarta juga jangan lupa mampir ke Jalan Malioboro. Jalan tersebut terbentang sepanjang 2 km. Kalian bisa menikmatinya dengan berjalan kaki atau naik becak khas Yogyakarta. Di sekitaran Malioboro banyak pedagang kaki lima menjajakan macam-macam barang. Juga ada toko-toko lainnya. Dan yang wajib dikunjungi juga harus ke Keraton Yogyakarta yang tidak hanya menjadi tempat tinggal Sultan, namun sampai saat ini masih dijaga kebudayaannya. Selain itu, objek wisata yang harus dikunjungi adalah Candi Borobudur yang termasuk salah satu keajaiban dunia dan termasuk candi terbesar di dunia. Nah, bicara tentang kesenian tradisional yang sangat dilestarikan adalah ketoprak yang pertunjukannya mirip dengan wayang orang.
Ada juga kesenian wayang kulit dan sendera tari Ramayana. Alat musik yang berasal dari kota Yogyakarta juga banyak, di antaranya gamelan dan gendang yang bervariasi ukurannya. Dan yang tak kalah menarik ada juga tarian golek Pamularsi yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan lagu-lagu asal Yogyakarta pun banyak. Salah satunya lagu Walang Keke ini yang saya gunakan sebagai background. Di samping lagu terkenal lainnya seperti Suwe Ora Jamu dan Getuk. Sebenarnya masih banyak lagi informasi yang mau saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan ada kesempatan lagi supaya kita bisa ngebolang Yogyakarta bagian kedua. Saya berharap informasi ini bisa membuat kita sama-sama lebih mengenal tentang Yogyakarta. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya di Esanatic FM. Sampai ketemu lagi ya. Sehat-sehat dan salam Nusantara.